Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, kali ini Ustadz Yugo akan membahas tentang soal gerak satu atau soal gerak pertama yang sudah saya berikan. Langsung saja, kita kemarin sudah punya 10 soal ya yang sudah mungkin anak-anakku sudah kerjakan. Yang pertama, mobil bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per sekon, kemudian setelah 10 detik kecepatannya berubah menjadi 10 meter per sekon. Berapakah percepatan yang terjadi pada mobil ya? Jadi ini jawab dengan bilangan bulat atau desimal karena ini kita pakai software ya. Nah, kecepatannya itu 5 menjadi 10, berarti naik. Maka percepatannya nggak mungkin negatif, pasti positif. Dalam waktu 10 detik, maka percepatan bisa dicari kecepatan akhir 10 dikurangi kecepatan awal 5 dibagi dengan waktunya. Maka 10 dikurangi 5 adalah 5, 5 dibagi 10 berarti 5 per 10 atau 1 per 2 atau 0,5. Oke, langsung nomor 2. Massa dan berat adalah dua hal yang sama. Itu benar atau salah? Jawabannya adalah salah, false. Kenapa? Karena sudah kita tahu bahwa berat itu adalah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi, sedangkan massa adalah jumlah zat yang terkandung di dalam benda tersebut. Nah, langsung nomor 3 ini soal suara ya, maka harus didengarkan dengan baik. Mari kita dengarkan. Sebuah mobil bergerak dengan cepat, kemudian tiba-tiba mengerem, dan penumpang di dalam mobil itu terdorong ke depan. Hal ini sesuai dengan hukum Newton ke titik-titik. Nah, saya rasa kita semua sudah mengenal ya dengan peristiwa ini yang diceritakan dalam suara tadi, bahwa benda itu akan cenderung pengen diem kalau awalnya diem dan cenderung pengen bergerak kalau di awalnya bergerak. Ini adalah hukum kelembaman dan ini sesuai hukum Newton pertama. Oke ya, jawabannya C. Lanjut kita nomor 4. Benda bermasa 10 kg berada di sebuah planet dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Berapakah berat benda tersebut? Nah, ini cocok dengan soal yang sebelumnya. Ya, ada massa, ada gravitasi, maka akan kita bisa cari beratnya. Berat adalah massa dikalikan gravitasinya. Kalau massanya 10, massanya 10 kg, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, maka kalau dikalikan hasilnya 98 Newton. Maka benda itu massa yang 10 kg tapi beratnya adalah 98 Newton. Nomor 5. Ini agak panjang ya. Sebuah mobil mula-mula diam, berarti kecepatannya 0 kan, mula-mula diam. Dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Ini kecepatan akhir. Setelah bergerak selama 30 detik atau 30 sekon, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah titik-titik. Maka ini kita harus ubah dalam satuan meter per detik dari 72 menjadi 72 km per jam menjadi meter per detik. Maka 7 kilo ke meter itu 1000, jam ke detik 3600. Maka 72 kali 1000 72.000 dibagi 3600 itu hasilnya 20. Maka kecepatan akhirnya 20. Sehingga percepatan A sama dengan V akhir min V awal, V akhirnya 20 m per s, V awalnya 0 per waktu 30 detik. Maka 20 meter per detik dibagi 30 sekon, hasilnya adalah 2/3 ya. Seperti itu. Nomor 6. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 sekon? Nah, ini ya. Ini
pakai rumus yang agak rumit ini mungkin nanti juga akan pembahasan yang lebih lanjut ya. Karena kita hanya mengetahui percepatannya, kemudian kecepatan awalnya berapa? Nol kan? Kenapa nol? Karena jatuh, startnya berarti dari diem. Nah ini yang ditanyakan adalah kecepatan buah kelapa setelah 3 detik ya. Maka apa? Percepatannya itu 10 sama dengan V akhir dikurangi V awal per 3 detik ya. Berarti V akhirnya kan begini berarti A sama dengan VT min V0 per T. T-nya 3 sekon pindah ke sisi kiri ya. Jadi dibayangkan dulu ya. Jadi apa namanya? Menjadi 10 meter per sekon kuadrat dikalikan 3 yaitu 30 sama dengan VT min V0. V0-nya 0 maka VT sama dengan 30 meter per sekon. Ya ini agak berimajinasi ya, hasilnya 30 meter per sekon. Nah nomor 7 pertanyaannya pakai suara lagi, kita dengarkan ya. Pada percobaan sebuah gelas di atas sebuah kertas, lembar kertas, kemudian kertasnya ditarik dengan cepat, kemudian ternyata gelas masih berada pada posisi awal. Hal ini sesuai dengan hukum Newton keberapa? Ya. Ini sesuai hukum Newton keberapa? Yang pertanyaan begitu ya. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya seperti itu, yaitu gelas di atas kertas, lembar kertas, kertasnya ditarik dengan cepat sekali. Ternyata gelasnya enggak berkutik. Gelasnya tetap di situ. Berarti itu terjadi kelembaman ya, seperti hukum Newton pertama. Jawabannya hukum Newton 1. Gampang ya. Baik, nomor 8. Sebuah box bermasa 2 kg didorong dengan gaya 10 Newton. Nah, 2 kg didorong 10 Newton. Maka box tersebut mengalami percepatan sebesar titik-titik. Nah, ini pakai hukum Newton ke-2. Ya, berarti A sama dengan F per M. F-nya 10 Newton, M-nya 2 kg, maka 10 bagi 2 adalah 5. 5 meter per sekon kuadrat. Itu ya. Nomor 9, sudah pernah nih ya. Berikut ini adalah contoh gaya yang termasuk gaya tak sentuh, nah, tanpa menyentuh. Gaya dorong disentuh, gaya gesek juga disentuh, gaya tarik juga disentuh. Nah, gaya listrik ya, yang tidak disentuh adalah gaya listrik. Oke, nomor terakhir, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Nah, anaknya didorong. Nah, gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Nah, pernyataan di atas sesuai dengan hukum Newton keberapa? Ya, berarti hukum Newton kedua ya. Kenapa? Karena gayanya lebih besar, massanya lebih besar, gayanya lebih besar, maka anaknya itu yang kecil dengan massa tertentu dari diam menuju bergerak berarti terjadi percepatan, sehingga itu sesuai dengan hukum Newton kedua. Oke, baik anak-anakku, alhamdulillah kita sudah bahas. Semoga pembahasan dengan Ustadz Yugo bermanfaat dan menambah ilmu kalian. Tetap semangat, tetap sholat 5 waktu, tetap belajar, tetap olahraga, bantu orang tua, dan tambah rajin dalam belajar. Terima kasih, ketemu lagi di kesempatan mendatang dengan kondisi yang lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.